Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Nugroho Agung Cahyono, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Di sesi kali ini, kita masih membahas mengenai pajak penghasilan badan untuk sesi lanjutan. Dan di sesi ini, kita telah kedatangan tamu yang cukup spesial, yang juga beliau adalah alumnus dari STI Surakarta, dan kita pas sekali untuk membahas tentang topik aspek perpajakan perhotelan. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa. Selamat siang Bapak Rion. Selamat siang, Ya, Mas Nugroho. terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan sesuai dengan yang tema tentang aspek perpajakan perhotelan, izinkan saya untuk membacakan ya untuk kurikulum vitae dari beliau yang atas nama Bapak Rion dengan alamat rumah di Ngemplak, Boyolali. Kemudian beliau pendidikan formal terakhir di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta di STIAS di angkatan 2000 sampai 2003. Kemudian Pak Rion juga menempuh pendidikan non formal dengan kursus komputer di IMKA Surakarta, dan keahlian yang dimiliki oleh beliau juga untuk kemampuan berbahasa itu adalah bahasa Indonesia, Jawa, dan bahasa Inggris. Dan computer illiterasi atau kemampuan komputer mencakup dari Microsoft Office, kemudian kemampuan akuntansi dan administrasi yang meliputi accounting and administration skills dan sistem hotel. Dan untuk riwayat professional experience atau pengalaman kerja dari Pak Rion sendiri cukup banyak dan panjang juga ya. Dan mulai dari posisi terakhir di sini sebagai hotel manager dari mulai Februari tahun 2020 sampai dengan sekarang di Grand Sai Boutique Hotel Solo, dengan job description yang telah dijelaskan antara lain mengelola kas kecil dan kas besar, melakukan menyurat bisnis, mengontrol persediaan kebutuhan operasional kantor, menerbitkan dan menerima faktur dari pemasok, kemudian tentang payroll atau penggajian bagi karyawan, menyiapkan surat-surat penawaran untuk konsumen, menyiapkan tagihan, administrasi, admin sales, telemarketing, sales call, tabletop, dan menyusun budget dan business plan. Dan menurut saya juga ini cukup bervariatif dan pastinya juga banyak ya Pak Rion ya. Lumayan banyak itu. Iya, artinya dengan background Bapak yang juga sebagai mahasiswa di accounting juga Pak. Iya, betul, accounting. Dan ini sangat kepakai ya Pak, terpakai untuk sangat banget terpakai untuk di bisnis perhotelan. Ya, dan artinya juga rekan-rekan khususnya di prodi akuntansi yang nantinya juga akan berkecimpung di dunia akuntansi, mungkin itu hal yang sangat penting karena kita di sini kedatangan tamu praktisi dari bidang perhotelan, kemudian juga kompetensinya pun juga linear dengan pekerjaan di bidang accounting. Nah, artinya itu akan menjadi insight bagi rekan-rekan mahasiswa juga bahwa nantinya di dunia kerja itu memang ada hal lain yang selain kita pelajari di dunia akademik, itu akan ada hal yang mungkin jadi nilai plus juga apabila kita memiliki skill atau keahlian yang mungkin juga tadi di kurikulum Pak Rion juga disebutkan ada beberapa keahlian lain, dan bahkan ini ada di job description-nya pun ada pekerjaan yang sebenarnya waktu di dunia perkuliahan tidak dipelajari, tetapi mau nggak mau ya Pak ya kita harus learning by doing ya Pak ya. Iya, ngikutin alurnya perhotelan juga itu. Nah itu apalagi lebih spesifik ya Pak, iya, perhotelan. Betul. Sementara kan kita mungkin lebih mempelajari tentang akuntansi keuangan secara umum, tetapi mungkin yang dibutuhkan di sektor perhotelan ada lebih rinci lagi atau spesifik lagi ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Artinya karakteristik dari pekerjaan pun juga akan berpengaruh dengan apa yang kita pelajari nantinya. Iya, betul. Ya. Baik, tanpa panjang lebar, izinkan saya di sini untuk ada memaparkan materi terkait dengan
praktikum perpajakan PPH Badan Aspek Perpajakan Perhotelan yang nantinya juga akan kita butuh feedback atau insight juga dari Pak Rion karena beliau sebagai praktisi di dunia bisnis perhotelan. Artinya juga hal yang kita dapatkan selama di dunia perkuliahan tentunya akan coba kita gali kembali, kita dapatkan ilmu baru lagi kalau seandainya memang itu ada hal yang lain yang tidak, bahkan saya sendiri mungkin ada hal yang belum saya ketahui juga meskipun sebagai pengajar juga di sini. Oke, ya mungkin saya izinkan saya Pak ya untuk menyampaikan. Jadi untuk aspek praktikum aspek perpajakan perhotelan di sini kita akan mempelajari tentang ada pengertian umum perhotelan, kemudian karakteristik bisnis perhotelan, klasifikasi hotel, proses bisnis perhotelan, dan aspek perpajakan. Nah, untuk pengertian umum perhotelan sendiri yang saya kutip dari Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi itu menjelaskan bahwa hotel itu merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Nah, kemudian yang saya kutip lagi juga dari menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa perhotelan itu sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Ya, itu mungkin pengertian secara umumnya. Nah, kemudian karakteristik perhotelan, bisnis perhotelan sendiri, jadi secara komponennya berupa bangunan fisik, kemudian melayani jasa penginapan, diperuntukkan kepada masyarakat umum, dan dikelola secara komersial. Betul. Ya, kemudian juga yang disajikan dari hotel itu ada 4 produk yang dari literatur yang saya dapatkan, yaitu produk nyata atau tangible, misalkan meliputi kamar hotel, kemudian kolam renang dan sebagainya. Kemudian ada produk tidak nyata atau intangible. Nah, ini yang sempat saya tadi diskusi dengan Pak Rion juga, itu bahwa hotel itu juga menjual jasanya, meliputi apa? Kenyamanannya, keramah tamahan, ya Pak ya. Pelayanan, servisnya, keamanannya, ya. Artinya itu juga bagi customer yang ingin melakukan reservasi di hotel, pasti itu juga hal yang ingin sekali didapatkan, selain dari mungkin bangunan fisiknya terlihat bagus, megah, tapi juga hal-hal yang tidak tampak itu ya Pak ya, yang kita dapatkan. Kemudian ada produk yang bersifat perishable atau barang yang sifatnya tidak tahan lama. Nah, misalkan di sini mungkin dari bagian tata boga nanti ada semacam sayuran dan sebagainya. Kemudian ada produk bersifat non perishable. Nah, di sini misalkan ada layanan misalkan drinking dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai klasifikasi perhotelan. Nah, dari yang literatur yang saya dapatkan, itu klasifikasi perhotelan dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, di sini yang pertama ditinjau dari faktor tingkatan atau bintang. Nah, di sini dibagi menjadi hotel melati, hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5. Ya, mungkin yang dari literatur seperti itu yang saya dapatkan. Kemudian kalau ditinjau dari faktor lokasi hotel, nah ini dibagi juga, ada beberapa hotel yang ditinjau meliputi dari city hotel, kemudian resort hotel, kemudian ada suburban hotel, urban hotel, dan airport hotel. Dan ada juga faktor kategori tamu. Nah, ini ada tamu untuk berdasarkan dari kelas dari faktor bisnis, kemudian grup atau rombongan, kemudian sport karena mungkin mereka mengikuti kegiatan olahraga di hotel itu event olahraga, betul. Kemudian family yang keluarga, ya, sama turis. Oke. Kemudian ada faktor penerapan tingkat tarif harga kamar. Nah, di sini yang saya pelajari ada European Plan, bahwa itu dijelaskan hanya berdasarkan penginapan saja, tidak termasuk sarapan breakfast.
Iya, itu namanya room only. Oh, room only. Oh, iya. Baik Pak. Room only. Jadi kalau kita misalkan Tanpa pesan sarapan. itu without breakfast, nah itu Iya. harganya berbeda ya pasti. Beda, Pak? Iya, pasti. betul ya. Harganya berbeda dan mungkin cukup ya kalau tergantung kepentingan kita ya. Kalau Iya, misalkan betul. kita memang pengen sarapan hotel dan tidak mau repot, ya sekalian aja dengan sarapan. Tetapi kalau memang kita pengen mungkin mengagendakan wisata kuliner di tempat hotel kita tinggal di sekelilingnya, ya nggak masalah ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian ada continental plan. Nah, di sini termasuk yang tadi disebutkan breakfast tadi ya. Dan ada American plan. Di sini meliputi dari breakfast, lunch, dinner. Nah, itu memang ada Pak ya untuk layanan itu. Ada itu. Itu kalau ada itu semacam paket meeting. Oh, ada iya, full breakfast, board. full board betul. Full board, iya, Mas, Pak, ya. Itu ada breakfast, ada lunch, ada dinner itu biasanya corporate sama government. Oh iya. Artinya di situ misalkan karena ada event, misalkan Betul, ada meeting dari sebuah instansi atau institusi, mereka di hotel yang dipesan dan mulai dari pagi sampai malam itu full. Iya, Ya. full meeting. Oh iya, American plan di situ ya. Kemudian ada lagi nih di sini faktor lamanya tamu menginap. Nah, di sini ada kategori turis hotel. Nah, di sini kategorinya dia menginapnya tidak terlalu maksimal sampai 3 hari. Kemudian ada semi residential hotel. Nah, itu antara 3 sampai 5 hari dan juga ada residential itu 5 hari. Memang benar demikian ya Pak ya? Ada juga. Jadi mereka rata-rata seringnya kalau mungkin saya misalkan dengan keluarga seringnya staycation paling 3 hari 2 malam gitu sih. Biasanya bisnis sih Mas kalau yang iya. biasa lebih dari 5 hari itu biasanya bisnis. Oh iya. Jadi mereka reserve untuk misalkan beberapa room dan atau mungkin bisa personal Pak itu maksudnya untuk Corporate biasanya. Corporate, oke. Iya, corporate dari suatu contoh dari perusahaan A ini kebetulan ada agenda di Solo perusahaan biasanya itu. Itu bisa sampai 1 minggu 2 minggu pekerjaan selesai baru balik Jakarta. Gitu. Iya. Artinya memang bisa dikatakan bisa lebih dari 1 minggu bahkan. Bisa lebih. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ya ada lagi ditinjau dari faktor tingkat pelayanan. Nah, di sini ada world class services, kemudian mid range service sama economy limited service. Nah, itu ya. Iya, betul. Betul saya Pak ya. Dan terakhir di sini di faktor tingkat kepemilikan atau afiliasi. Nah, di sini dibagi menjadi independent hotel yang mana itu dikelola oleh pemiliknya langsung. Betul, tanpa ada afiliasi ya Pak ya. Iya. Dan ada lagi di sini management. Ya, chain hotel. Nah, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi itu yang membedakan lebih ke ownership-nya Pak, kepemilikannya. Iya, kepemilikannya. Artinya kalau misalnya ada hotel yang tersebar di mana-mana, itu memang rata-rata apakah cenderung kepada independent hotel atau ke chain hotel Pak kalau itu? Misalkan di Solo ada, di Jogja ada, kemudian di luar Independent sebenarnya. Independent gitu. ada. Kalau chain itu sebenarnya kalau chain itu tergantung dari ownernya sendiri. Oh gitu. Hotel itu mau di manajemen apa itu tergantung dari owner, atau owner itu mau minute sendiri hotelnya berjalan sendiri atau dipegang oleh manajemen. Kan banyak sekali sekarang manajemen yang mungkin di Indonesia ini kan. Iya. Banyak sekali manajemen. Oh gitu. Artinya terlepas dari seandainya misalkan mungkin saya misalkan ada hotel yang mungkin dia terkenal di luar negeri dan mendirikan di Indonesia, nah itu beda lagi ya Pak itu? Beda lagi itu manajemen juga. Manajemen juga. Oh, I see. Iya. Kayak contoh manajemen Aston itu kan di luar negeri. Ada Davam itu lokal Indonesia manajemen. Yang Solo kan yang lagi booming ini kan Azana, manajemen Azana. Nah, kita kan kalau di hotel kami kan rencana juga sudah bikin manajemen sendiri. Di luar Solo ya Pak ya berarti? Di Solo sini. Solo kita kan ada 3 hotel di Solo. Oh di Solo semua ya Pak ya? Sudah bikin manajemen sendiri, sudah berdiri, karena pandemi kita vakum. Gitu. Ya. Tapi tetap itu rencana lebih dari 1 dan semuanya berlokasi di kota Solo. Di Solo ada, di Jogja 1. Oh gitu. Oke. Berarti masuk kategori di city hotel ya Pak? Iya, city hotel, kota betul. Iya Pak ya. Mungkin belum, nanti kedepannya mungkin siapa tahu mungkin ada resort kan mau lihat di pegunungan yang cukup. Iya. Ya. Oke. Baik. Ya. Berikutnya kita akan berbicara tentang proses bisnis perhotelan. Nah, setelah disinggung di awal tadi ya, untuk
perhotelan itu lebih ke jasa penginapan. Nah, di sini hotel juga merupakan industri jasa yang bisnis utamanya adalah jasa penginapan. Selain itu, hotel juga memberikan berbagai jasa pelayanan lainnya, antara lain seperti binatu, spa dan lain-lainnya. Nah, secara umum itu aktivitas di perhotelan terbagi dua, di mana aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, di sini dari yang saya pelajari di aktivitas utama meliputi dari front office, tata geraha, tata boga, tata hidangan, dan minor operating. Kemudian aktivitas pendukungnya ada marketing, accounting, teknik and maintenance, personalia, dan security. Memang seperti itu Pak ya secara umum? Iya betul. Itu lebih jelasnya kalau front office itu, kalau tata boga itu di housekeeping. Kalau di tata boga itu di food and beverage. Food and beverage ya. Iya. Kemudian tata hidangan lebih sama ya mereka sama. satu. Oh oke. Satu departemen. Oke. FB front FB itu ada dua, FB service sama FB product. FB product itu yang khusus chef yang masak, yang segala macam. Yang FB service itu yang menyidangkan. Oh gitu. Ya. Berarti kalau restoran itu masuknya di bawahnya FB juga. Food and beverage. Gitu. Nah, kemudian untuk aktivitas pendukung di sini selain yang dijelaskan tadi ya aktivitas utamanya tadi ada di sini ada marketing, accounting, teknik and maintenance, personalia, dan security. Iya betul. Nah, kemudian siklus proses bisnis sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rion, mulai dari ketika misalkan seorang customer datang di front office, dan mungkin perlu kita ketahui, butuh tahu juga Pak insight dari Bapak mungkin selaku dari pelaku bisnis perhotelan. Ketika alur bisnisnya, mungkin orang taunya ketika kita sudah pesan katakan di aplikasi atau manapun. Nah, kemudian kita online travel agent OTA yes, betul. Nah, itu ketika datang di hari H itu untuk di front office, nah itu sebenarnya sudah berlaku untuk ketika datang, ibaratnya startnya ya Pak ya, datang di front office startnya, kemudian ada alur-alur yang sebenarnya ketika mulai yang bersangkutan check-in itu datang itu sudah sudah ada alur-alur, misalkan dari pihak front office pun sebenarnya sudah menghubungi untuk misalkan tata geraha untuk mungkin membersihkan menyiapkan linen dan sebagainya gitu ya Pak ya. Sudah itu dari alurnya kan, kalau sekarang kan memang zaman aplikasi sekarang. Ya, betul sekali Pak. Sekarang kalau di hotel itu hampir 70% itu marketnya dari online travel agent. Contohnya Traveloka, Pergi-Pergi, Agoda, Tiket.com, sekarang baru lagi Trip.com, banyak banget sekarang. Nah, itu tinggal customer memilih, membandingkan mana yang menguntungkan baginya. Kamar biasanya customer itu kamar yang lebih murah, review yang bagus. Betul. Karena betul Pak, karena review bagi saya juga termasuk, karena ketika membandingkan misalkan memilih misalkan di lokasi yang sama kan di Solo, kemudian dengan room yang di hotel A, hotel B, hotel C, itu review dari pihak yang pernah menginap itu akan mempengaruhi juga penilaian. Betul. Pengaruh itu 100% banget, pengaruh review. Iya, karena juga artinya misalkan dia ngasih nilai yang bagus-bagus tapi ada yang memberikan sedang atau kurang, itu juga menjadi pertimbangan juga sebenarnya Pak. Sebenarnya juga yang pernah kita alami juga, ada review yang kurang bagus, nggak tahu karena kenapa, tapi ternyata ada lagi yang customer waktu itu check in tapi dia tampil di reviewnya itu kalau dia lihat di reviewnya jelek, ternyata lain, malah reviewnya bagus yang dia alami gitu. Oh ya, mungkin itu juga mungkin tidak sepenuhnya apa yang ditulis oleh reviewer di aplikasi yang itu juga merepresentasikan hal yang sebenarnya. Iya betul. Mungkin dia mengulis ada komplain lagi nggak enak hati, semua undang-undang itu dimunculin semua. Memberikan rate yang jelek ya. Betul. Banyak itu segitu itu. Iya. Nah, artinya juga itu menjadi salah satu ya, bukan pertimbangan yang keseluruhnya ya teman-teman, tapi juga salah satu pertimbangan juga, satu, tapi bukan yang utama, karena bisa jadi yang disampaikan oleh Pak Rion tadi, bisa aja reviewer ketika menulis hasil ketika dia komen atau stay di hotel yang tadi itu pas mungkin ada hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu betul. Tetapi mungkin bagi calon customer kan juga ini bener nggak ya kayak gitu kan, betul. Jadi betul nggak ya kayak gitu kan.
betul. Nah, itu mungkin dari pihak hotel ada strategi apa Pak? Misalkan kayak gitu, misalkan apakah merespon dari itu atau biasanya Setiap review di online travel agent kita respon. Kita balas dengan tetap kita review semua, kita balas semua. Iya. Nah, itu juga artinya sebagai feedback ya Pak? Iya, feedback dari pihak hotel ya. Betul. Apa yang memang itu kendala dari hotel kita perbaiki, ya, gitu seperti itu. Saran perbaikan ke depan ya Pak. Iya, artinya kritik yang membangun pasti juga tidak akan diabaikan dari pihak hotel, karena bagaimanapun seperti yang dijelaskan di awal tadi, hotel juga tidak hanya menjual untuk bahwa kamarnya bagus, kemudian pemandangan, tapi juga kenyamanannya. Ya Pak ya, yang tadi intangible-nya itu yang akan difokuskan gitu, karena juga pasti customer juga akan senang, siapa tahu mungkin dia akan balik lagi dengan kepentingan yang berbeda juga. Betul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk sampai dengan alurnya tadi Pak, sampai dengan terakhir proses check out ya Pak. Iya, check out. Ya. Nah, di sini mungkin saya ada kebijakan yang mungkin saya perhatikan itu, misalkan kita nginep di hotel, ada pihak hotel yang memberikan kebijakan deposit, ada yang tidak gitu di awal. Nah, sebenarnya itu apa sih Pak, untuk artinya ada yang memang itu sebenarnya kebijakan internal dari hotel sendiri atau kalau itu memang kebijakan dari internal. Contohnya di Grand Saya Boutique memang saya buat untuk deposit ya. Itu untuk supaya tamu itu check out, dia ke front office. Kan kebanyakan memang kalau check out tinggal check out aja, kadang tinggal pergi nggak tahu kan. Memang kita check out ke front office, dan dari pihak housekeeping itu cek semua barang di hotel, di kamar, ada yang rusak, ada yang apa gitu kan, tetap nanti posisi customer itu di hotel kita bisa kenakan cas. Gitu. Oh gitu. Artinya harus ada juga istilahnya sebagai jaminan ya Pak? Iya, jaminan. Dan ketika ada inspeksi dari tata geraha tadi Pak, itu artinya menjamin bahwa apa yang tamu selama menginap itu memang tidak ada hal-hal yang sebenarnya yang di luar melanggar peraturan yang ditetapkan dari pihak hotel. Betul. Nah, berarti dengan misalkan seandainya ada terjadi hal yang memang seperti disebutkan tadi, berarti artinya deposit itu mungkin sebagai untuk pengurang nanti ya Pak ya? Iya, betul. Kalau semua di istilahnya di room, di kamar itu tidak ada masalah, deposit kita kembalikan. Tapi kalau di kamar itu ada masalah, itu otomatis kita caskan sesuai barang yang dirusakkan gitu. Senilai dengan yang tadi kita setelah ada inspeksi, dan ternyata ada misalkan katakanlah ada gelas yang pecah gitu. Entah sengaja atau tidak sengaja, tapi kan tetap itu menjadi kerugian bagi hotel juga. Iya, betul. Iya, mungkin seperti itu. Oke, baik, itu tentang siklus proses bisnis. Kalau yang lain juga mungkin yang terkait dengan ini juga saya seringnya ini kalau pengalaman lebih ke restoran. Jadi hal yang saya perhatikan ketika menginap di hotel itu menu sarapan biasanya Pak. Iya, betul. Nah, itu mungkin orang berpikir sarapan ya udah tinggal makan, tetapi kalau saya biasanya mengingat, jadi biasanya dia hotel ini khasnya apa gitu ya. Iya, betul. Makanan yang disajikan tuh apa dan rasanya seperti apa, itu akan terkenang gitu kalau saya. Iya. Nah, kalau di Grand Saya Boutique Hotel sendiri apa Pak yang menjadi unggulan? Kalau kita biasanya setiap weekend, Sabtu Minggu, memang kita untuk breakfast itu kita ada istilahnya ada main course. Itu kayak itu main course, appetizer. Kalau appetizernya kita kasih makanan pembuka itu kan, appetizer. Itu seperti capuk ramba gitu. Solo sekali Pak itu. Iya, memang itu. Itu cuma kalau weekend aja, di Sabtu Minggu aja. Itu memang sama jamu tradisional Solo. Beras kencur, kunir asem. Pak. Itu mungkin cuma weekend aja di Sabtu Minggu. Kebetulan kan memang kalau weekend kita memang tamu luar kota. Ramai Pak. Iya. Dan itu menjadi istilahnya tamu akan ingat di sini hotel ini seringnya ini gitu. Paling kalau dari luar kota ditanya ini apa? Gitu. Justru itu juga ada sisi lain menjadi promosi kuliner juga ya Pak ya. Kan artinya selain tadi menikmati untuk kamarnya, keindahan, kenyamanan, juga menjadi promosi kuliner yang misalkan karena Grand Saya Boutique Hotel di Kota Solo juga akan menonjolkan kuliner yang ada di produk lokalnya. Nasi liwet juga kita sajikan juga. Iya, artinya dengan itu
artinya customer juga akan ada khas yang dimiliki oleh hotel. Iya betul. Ya, itu Pak ya. Oke. Rekan-rekan mahasiswa. Nah, baru kita di sini akan menginjak ke aspek perpajakan. Nah, di sini setelah kita mendengar juga ada tadi penjelasan dari Pak Rion juga ya tadi untuk beberapa mulai dari karakteristik bisnis perhotelan, siklus bisnis perhotelan, kemudian proses bisnis perhotelan. Nah, kita juga akan berbicara karena sesuai dengan topik kita yaitu aspek perpajakan di bidang perhotelan, maka di sini akan mengacu secara spesifik beberapa ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan bisnis perhotelan. Nah, di sini ada sebenarnya dari screen mungkin rekan-rekan dapat melihat bahwa ada ketentuan meliputi 3. Jadi di sini ada pengenaan PPN atas hotel, kemudian pengenaan PPH atas hotel, dan pengenaan pajak daerah atas hotel. Nah, kalau Grandsai Boutique terletak di lokasi di kota Solo ya Pak ya? Iya, artinya Solo. mengikuti dengan ketentuan pajak daerah di kota Surakarta. Iya betul, pajak daerah. Ya. Betul. Nah itu pajak, jadi secara umum bukan rekan-rekan mahasiswa buat insight juga bahwa pajak atas kewenangannya itu bagi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat apa? Jadi pajak pusat meliputi dari PPN, pajak pertambahan nilai, ada Betul. PPH ya, pajak penghasilan. Nah, sementara untuk pajak daerah atau lebih sering dengan PB apa ya? PB1 ya. Iya PB1. Ya, itu karena di sini menyesuaikan dengan lokasi di mana hotel itu berada. Misalkan di sini Grandsai Boutique Hotel di kota Surakarta. Solo, artinya juga mengikuti aturan dengan pajak di kota Surakarta. Nah, untuk pengenaan PPN sendiri, nah perlu digarisbawahi di sini bahwa itu dikenakan apabila wajib pajak berstatus sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Betul. Nah, di sini kita akan mengacu di pasal 4A ayat 3 huruf L Undang-Undang PPN. Nah, di sini atas PPN atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh hotel. Jadi itu masuk jasa yang tidak dikenai PPN. Dan juga ada di dasar hukum lain yaitu pasal 4A ayat 2 huruf C Undang-Undang PPN, bahwa PPN atas penyerahan makanan atau minuman yang dilakukan hotel juga tidak terutang. Nah, di sini kita akan jelaskan juga bahwa maksud di sini adalah terkait PPN atas penyerahan makanan atau minuman yang dilakukan hotel itu tidak terutang PPN berdasarkan ketentuan tadi. Nah, ini mengatur, saya coba bacakan di sini. Jadi, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Nah, penjelasannya adalah bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda karena sudah merupakan objek pajak daerah. Iya betul. Ya, betul ya Pak betul, ya. Ya, mungkin juga di Grandsai juga tadi sebagai wajib pajak juga ini hal yang sudah berlaku ya Pak ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penyerahan jasa yang dilakukan oleh hotel. Nah, di sini dijelaskan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut. Di huruf L yaitu jasa perhotelan. Nah, dalam penjelasannya disebutkan bahwa jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Jadi di sini atas penyerahan tadi tidak dikenai PPN karena sudah dikenakan dengan pajak daerah. Iya, ya. betul. Nah, seperti mungkin tadi Pak, tujuannya memang supaya tidak double, Iya, tidak double pengenaan. Artinya tamu juga pasti kan keberatan ketika misalkan dalam charge yang diberikan ini pajaknya bisa ini ada ini. Tekan service ya. Jadi lebih mahal, efeknya dia lebih mahal. Iya gitu. betul, akan lebih mahal itu nanti. Iya. Nah, di sini tetapi ada jasa selain jasa tadi yang tetap terutang PPN. Nah, di sini juga perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui juga bahwa ada disebutkan bahwa persewaan ruangan yang dilakukan oleh perusahaan perhotelan untuk kepentingan perkantoran.
yaitu meliputi butik, minimarket, travel agent, dan ruangan lainnya yang penggunaannya tidak terkait dengan kegiatan pelayanan tamu atau penginapan hotel, dan persewaan ruangan untuk tempat tinggal yang bersifat permanen atau semi permanen meliputi apartemen atau flat. Nah, ini juga apakah di Grand Sea Hotel sendiri juga ada untuk disewakan gitu Pak? Misalkan untuk minimarket ada ruangan space untuk disewakan. Ada kita. Oh gitu. Kita ada untuk Grand Sea itu yang rooftop itu disewakan untuk jaringan seluler dari Tri. Oh iya, Tri. Provider ya Pak. Provider Tri. Kita juga ada, ini baru. Untuk office-nya Pak itu? Gimana? Untuk office-nya atau? Bukan, pemancarnya. Oh gitu. Pemancarnya. Iya. Kalau ini kita juga baru towernya ya. Towernya. Ada lagi juga kita nyiapin ruang ATM. Nanti. Oh iya, betul. Itu. Dari Salah Tumbang ya. Salah satu bank Solo. Ya, mungkin kalau mengacu di ketentuan tadi mungkin juga untuk yang penginapan tamu juga nggak dikenakan, tetapi nggak mungkin kenakan. yang tadi Pak yang untuk disewakan ke pihak lain tadi ya dikenakan itu. Nanti Bapak ketika melakukan justru mereka bayar kan mereka akan motong. Iya betul. Iya Pak. Ya artinya di sini justru sebagai kegiatan usaha lain di luar bisnis utama dari hotel ya Pak. Iya betul. Iya. Kemudian untuk yang mungkin lain Pak seperti kolam swimming pool itu untuk internal saja atau untuk eksternal juga? Eksternal juga ada. Oh gitu. Kebanyakan kita memang member ada. Member juga ada. Oke. Oh gitu. Ya. Kemudian juga yang itu terkait dengan PPh-nya Pak. Kemudian di sini ada atas PPh-nya. Nah, untuk PPh di sini perlu kita ketahui juga untuk pengenaan PPh atas hotel di sini jadi meliputi di pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 di sini untuk dasar hukumnya, yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh hotel yang merupakan objek pajak. Sementara untuk nanti sebagai biaya pengurang itu di pasal 6 dan yang tidak dapat dikurangkan di pasal 9 Undang-Undang PPh, yaitu biaya yang dikeluarkan atau dibebankan hotel merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Yeah. Dan terakhir di pajak daerahnya Pak ya, itu kalau di Kota Surakarta itu tarifnya 10%. 10% ya. 10% tiap hari kita ngupdate. Oh, gitu. Akunting kami ngupdate tiap hari. Tiap hari ngupdate. Ada kan itu online sekarang kan? Register online betul. Gitu. Tiap hari ngupdate. Istilahnya berapa revenue-nya tiap hari ngupdate. Nanti awal bulan dapat tagihan dari dinas pajak DPPKAD Surakarta. Tinggal kita nanti yang bayar gitu. Gitu. Berarti secara online justru lebih memudahkan ya Pak? Iya, memudahkan. Dibanding harus manual kan. Iya, maksudnya juga pertama effortnya nambah, kemudian harus merekap, mungkin ada bukti kayak yang voucher dan sebagainya. Iya, betul. Manual kan lebih repot. Iya. Sekarang sistemnya udah online sistem. Iya. Nah, artinya ke depan memang diarahkan seperti itu Pak. Seperti juga di pajak pusat yang dikelola dari Direktorat Jenderal Pajak juga aplikasi perpajakannya pun mungkin secara online dan lebih memudahkan. Dalam arti diharapkan masyarakat juga sudah aware untuk pemakaian teknologi internet dan juga untuk kemudahan juga sebenarnya, lebih memudahkan seperti Pak ya. Dan ya itu terkait untuk yang ketentuan dasar hukumnya rekan-rekan. Nah, di sini untuk aspek perpajakan kita akan coba petakan satu persatu untuk aspek perpajakan di bidang perhotelan itu meliputi apa saja. Dan mungkin tidak hanya 1-2 objek, tapi ada beberapa. Dan mungkin juga kita nanti juga perlu feedback juga dari Pak Aryono. Mungkin apa yang mungkin selama dihadapi di fakta di lapangan seperti apa ya Pak ya. Nah, yang pertama di sini ada kegiatan pembebasan tanah. Jadi kita mulai dari awal, misalkan baru bangun hotel, Pak, bangun hotel. Nah, pembebasan tanah di sini meliputi apakah itu di sini jual beli tanah atau penjualan tanah. Nah, maksudnya di sini kalau jual beli tanah dari pihak si pembeli, maka akan aspek perpajakannya adalah BPHTB dan PBB. Nah, di sini perlu diketahui juga ini sudah menjadi pajak daerah, Pak. Iya, betul. Ya, masuk. Nah, mungkin sejak tahun 2000 di atas 2012 itu udah menjadi kewenangan Pemda. Iya, betul, Pak. Kemudian ada juga penjualan tanah. Nah, itu misalkan dari pihak penjual dia akan ada aspek perpajakan itu PPh final gitu ya, PPHTB. Yang kedua ada tahap survei dan pembuatan AMDAL gitu Pak ya. Nah, artinya juga ketika
dari owner ingin mendirikan hotel, kemudian survei lokasi, dan dari itu artinya juga aspek-aspek yang ditentukan untuk mendirikan hotel kan pasti harus terpenuhi semua ya Pak, Iya betul, persyaratannya. syarat-syaratnya. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa mungkin di sini ada bisa dilaksanakan secara sendiri dari pihak internal hotel atau dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nah, bedanya apa? Kalau dilaksanakan sendiri menjadi objek PPh pasal 21 karena akan ada honor atau fee mungkin dari betul. yang diberikan petugas yang melakukan survei dan pembuatan AMDAL tadi ada menerima fee dari manajemen hotel dan itu menjadi objek PPh 21. Sedangkan kalau dilaksanakan oleh pihak ketiga itu akan menjadi ada objek PPh pasal 23 atau 26 kemudian PPN ya atau PPN JLN atau jasa luar negeri seandainya itu menggunakan dari pihak asing gitu Pak dari luar negeri. Ketiga kemudian ada penggunaan tanah. Nah, di penggunaan tanah di sini apakah itu milik sendiri dari internal hotel ataukah sewa dengan pihak ketiga. Nah, di sini kalau misalkan milik sendiri penggunaan tanah menjadi objeknya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian apabila sewa dengan pihak ketiga, maka itu ada objek PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Kemudian ada pembuatan gambar sketch Pak. Jadi yang melaksanakan untuk desain hotel itu sendiri ya Pak ya. Nah, itu juga apakah dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan pihak ketiga. Jadi mungkin kelihatan cuma satu kegiatan tapi perlu ditelusuri ya Pak. Itu betul. Sebenarnya dipakai oleh sendi internal atau dilaksanakan oleh pihak internal ataukah dengan pihak ketiga. Itu yang juga yang lebih tahu mengetahui adalah pihak internal hotel nanti dengan siapa melakukan transaksi tadi. Nah, kalau dilaksanakan sendiri itu nanti menjadi objek PPh pasal 21 dan PPN KMS. Nah, maksudnya di sini adalah PPN KMS itu kegiatan membangun sendiri. Artinya tidak menggunakan jasa konstruksi dari pihak luar, Pak. Jadi betul. Memang sendiri internal, misalnya diborong sendiri dari pihak internal yang sudah ditentukan. Kalau dilaksanakan oleh pihak ketiga di sini ada PPh pasal 23-nya, kemudian PPN-nya. Kalau misalkan dilaksanakan oleh pihak asing, nah itu baru PPh pasal 26 dan PPN jasa luar negeri. Kemudian persewaan ruangan atau bangunan hotel, Pak. Di sini misalkan yang tadi disewakan untuk toko atau kios dan sebagainya. Nah, ATM. Itu, iya, Pak, itu termasuk di cakupannya di sini. Nah, di sini menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Artinya yang nanti pihak yang memotong di sini adalah pihak yang membayarkan fee-nya kepada yang tadi menerima jasa, yang memberikan jasa gitu ya. Kemudian pendapatan penjualan makanan dan minuman. Nah, di sini menjadi aspek untuk penghasilan usaha dari hotel dan juga ada service charge-nya di sini, Pak. Nah, di sini masuk kategorinya objek pajak untuk PPh pasal 17 maksudnya untuk penghasilan utamanya dan juga PPh pasal 21-nya. Karena tadi ya mungkin untuk penerapan service charge ini 10% ya Pak ini. 10% dari revenue kotor. Betul. Ya. Artinya juga itu nanti juga jadi PR juga dari pihak accounting nantinya untuk menghitung pemotongan pajaknya dari pihak mereka karena harus merekap. Iya betul, merekap kembali. Jumlahnya berapa nih dari revenue kotor tadi, kemudian ada service charge-nya di situ. Kemudian ada lagi yaitu, nah ini terkait dengan pemakaian jasa spa dan fitness. Nah kalau di Grand Boutique Hotel selama ini gimana Pak? Kalau di Grand Saya Boutique Hotel itu untuk spa kita sudah include dengan harga taken service sih gitu. Nah itu apakah milik sendiri atau kerjasama dengan pihak ketiga Pak? Kita kerjasama dengan pihak ketiga. Oke. Nah di sini juga kalau dengan misalkan milik sendiri, misalkan penghasilan, jadi konsumen bisa tamu hotel atau bisa pihak luar, bukan tamu hotel. Iya, itu menjadi objek di PPh di pasal 17-nya. Kalau seandainya kerjasama dengan pihak ketiga, artinya kan ada komisi yang harus dibayarkan ya Pak. Iya betul. Mereka. Nah di sini menjadi objek PPN dan PPh pasal 17 juga. Nah di situ. Kemudian ada pemakaian jasa parasailing atau fasilitas permainan outdoor. Nah, apakah di Grand Side ada Pak? Kalau di Grand Side tidak ada. Selama ini belum ada. Belum ada. Ya, itu secara perlakuan sama mirip dengan yang tadi spa. Artinya dengan apakah itu milik sendiri dari hotel atau kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan objeknya pun juga sama, objek perpajakannya. Kemudian pemakaian lapangan golf itu juga
itu kalau ada Pak belum ya Pak? Belum ya, nanti mungkin itu biasanya resort itu. Iya betul sekali Pak, sesuai dengan objek lokasinya. Objek, iya karena ini dimasuk di smart hotel, maaf City Hotel ya Pak. City Hotel dan objeknya pun sama dengan yang tadi ya, secara apakah itu milik sendiri ataukah kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian ini pemakaian jasa audit atau konsultan Pak. Nah itu juga, nah di sini dilaksanakan apakah dari wajib pajak dalam negeri ataukah wajib pajak luar negeri, maksudnya si auditornya atau konsultannya. Nah yang membedakan apa? Objeknya, yaitu kalau itu dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, kalau dia perseorangan individu maka menjadi objek PPh pasal 21 ketika misalkan dari wajib pajak membayarkan sejumlah fee untuk atas pekerjaan audit atau konsultasi tadi. Kalau individu perseorangan tanpa membawa nama bentuk badan usaha Pak, di bawah PT atau CV, maka itu objek PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh pihak yang membayarkan. Kalau seandainya itu di bawah PT, CV atau dalam arti badan usaha, ya itu menjadi objek PPh pasal 23. Tetapi kalau pihak yang memberikan jasa tadi dari luar negeri, maka menjadi objek PPh pasal 26 dan juga PPN jasa luar negeri. Nah, kemudian ada jasa kebersihan Pak, ini ada kegiatan jasa kebersihan untuk pest control. Nah itu ada Pak? Ada, kita pest control. Rutin harusnya Pak ya? Rutin gitu. Karena juga apalagi nih pandemi juga harus mungkin semakin sering. Sering kita. Lebih sering, apalagi tamu yang memang dia sangat kritis dan aware gitu, ini udah dibersihkan belum? Iya betul. Iya kan? Iya, artinya hal yang juga ini dilakukan secara rutin oleh pihak hotel. Nah di sini misalkan dilaksanakan oleh wajib pajak dalam negeri pun misalkan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah itu menjadi objek PPh pasal 23 yang akan dipotong oleh pihak hotel sebelum ketika membayarkan fee ke pihak ketiga tadi. Kemudian ada tenaga kerja asing. Nah, itu kalau di Greensight ada Pak? Kebetulan tidak ada. Belum ada Pak. Belum ada. Ya, di sini mungkin untuk informasi juga buat rekan-rekan sekalian bahwa tenaga kerja asing atau ekspatriat di sini seandainya yang bersangkutan berdomisili tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka dia masih kategori wajib pajak luar negeri sehingga dikenakan PPh pasal 26. Tetapi kalau tenaga kerja asing tadi berdomisili lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka itu masuk jadi kategori wajib pajak dalam negeri, sehingga atas penghasilannya, misal gaji, honorarium dan sebagainya, itu menjadi objek PPh pasal 21 gitu Pak. Kemudian ada pembayaran royalti atas jasa manajemen pemakaian merek. Nah ini selama ini belum ada Pak? Belum ada. Oke. Nah rata-rata mungkin itu bagi yang ini ya chain hotel chain hotel. Nah, biasanya. Betul. Nah di sini juga dijelaskan ada wajib pajak dalam negeri dan luar negeri meliputi manajemen fee, kemudian marketing fee, technical fee, advisory fee, sama royalty Pak ya. Dan itu objek pajaknya adalah PPh pasal 23 dan PPN bagi wajib pajak dalam negerinya. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri itu menjadi objek pajak PPh pasal 26 dan PPN jasa luar negeri. Nah, di sini ada yang sering dipakai yang nggak mau repot, jasa laundry. Iya Pak ya, jasa laundry. Di sini ada yang memang milik sendiri dan juga kerjasama dengan pihak ketiga. Nah kalau di Greensight itu milik sendiri. Oh sendiri. Karena dikelola internal. Karena kita ada 3 hotel. Itu kita tetap bayar. Oh. Itu kan milik PT. Oh iya. Itu istilahnya tetap pihak ketiga kan. Iya betul. Oh iya. Berarti dikelola sendiri tetapi tetap ada pembayaran yang dilakukan. Iya. Nah, di sini juga perlakuannya itu hampir mirip dengan yang tadi yang jasa spa dan sebagainya, di mana milik sendiri atau kerjasama pihak ketiga. Nah, kalau misalkan dia milik sendiri itu masuk penghasilan luar usaha. Kemudian konsumennya adalah bisa tamu hotel maupun di luar pihak luar atau bukan tamu hotel. Nah itu menjadi objek PPh pasal di 17. Sedangkan kalau kerjasama dengan pihak ketiga itu akan muncul komisi nanti. Komisi yang menjadi aspek perpajakannya adalah PPN dan PPh pasal 17 masuk di penghasilan lain-lain. Kemudian ada jasa perbaikan atau renovasi hotel ya Pak. Nah itu seberapa sering nih? Kalau kita sering ya, sering dipakai maka sering maintain. Iya betul sekali. Nah itu juga di sini dilakukan oleh sendiri dari pihak hotel ataukah
dilakukan oleh pihak ketiga, Pak. Dari pihak hotel sendiri. Oh, sendiri ya. Oh ya, berarti nah di sini yang perlu diketahui juga itu untuk dilakukan sendiri berarti kalau yang nerima fee misalkan karyawan berarti itu menjadi objek PPh 21-nya mungkin. Sementara kalau dilakukan oleh pihak ketiga tadi ya misalkan jasa penyedianya untuk perbaikan atau renovasi menjadi objek PPh pasal 23 gitu sih. Kemudian ada acara-acara khusus yang di sini ada pembayaran untuk artis misalkan acara event apa misalkan gitu. tahun baru dan sebagainya. Nah, di sini apakah dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak ketiga melalui IO, Pak? Biasanya sendiri. Oh, sendiri juga. Jadi manajemen udah memang Manajemen udah ada sendiri ya, Pak? Ada sendiri. Okay. Nah, itu juga sama perlakuan dengan jasa perbaikan tadi. Kalau dilakukan sendiri berarti yang pihak yang menerima fee tadi objek PPh pasal 21, sedangkan kalau dilakukan oleh pihak ketiga atau IO menjadi objek PPh pasal 23. Dan ada lagi itu penjualan melalui toko atau drugstore di sini. Misalkan toko tadi selama ini apa Pak? Ada minimarket yang disediakan di Grand Hyatt? Kalau di Grand Hyatt nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Berarti memang tamu ya di luar hotel beli misalkan butuh makanan atau snack di luar hotel. Oh, ya. Nah, di sini misalkan milik sendiri, misalkan seandainya ada, itu menjadi objek pajak pertambahan nilai. Nah, mungkin ada yang lain Pak yang kegiatan yang usaha yang aktivitas tadi tapi mungkin belum tercakup di apa yang coba saya jelaskan tadi. Mungkin ada lagi untuk itu kalau di Grand Hyatt itu untuk rental mobil. Oh iya betul, persewaan mobil. Persewaan mobil kebetulan Iya, kita kan owner kan banyak sih mobil dari Alphard, dari IIS, dari BIS gitu. Betul, iya betul rekan-rekan. Iya, itu perlu diketahui juga persewaan mobil atau itu milik sendiri atau kerja sama pihak ketiga, Pak? Milik sendiri. Oke. Tapi kita nggak tahu itu milik sendiri, tapi kita bayarnya ke PT. Oh iya. Tapi kita cuma ngambil margin berapa gitu. Oh iya, oke. Ya, mungkin perlakuan juga sama Pak. Tadi misalkan milik sendiri pun juga PPh pasal 21-nya. Kalau kerjasama dengan pihak ketiga ya tadi mungkin ada pemotongan dengan pihak misalkan kerjasama dengan travel atau apa yang menyediakan armada misalkan tadi. Ya, itu seperti Pak. Gitu. Iya betul. Itu salah satu poin penting kalau misalkan persewaan mobil apalagi misalkan di kota Solo misalkan mau jalan-jalan ya Pak ya, malas harus naik taksi atau ojek online. Iya, oke itu. Kemudian terkait dengan pembayaran pajak itu sekarang sudah diarahkan pembayaran pajak secara elektronik, Pak ya. Nah, mungkin kalau di pajak pusat yang untuk apa PPh, PPN dan sebagainya itu sudah familiar pasti dari pihak hotel dengan pembuatan kode billing ya Pak ya. Iya, betul. Dengan pembayaran melalui bayar billing. Nah, di sini juga rekan-rekan juga perlu tahu juga mungkin juga ada di websitenya pajak ya di pajak.go.id. Jadi data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing itu juga meliputi NPWP penyetor pajak, kemudian kode jenis pajak dan kode jenis setoran, kemudian ada masa pajak dan tahun pajak, kemudian jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian saluran pembuatan kode billingnya di sini bisa melalui di kanal di Direktorat Jenderal Pajak atau bisa datang ke KPP yang terdaftar atau mungkin agen kering pajak atau layanan elektronik DJP, apalagi di DJP online ya itu ada, atau melalui non DJP dan internet. Nah, di sini ada petugas bank, kemudian dan jasa penyedia aplikasi itu dari pihak eksternalnya. Nah, kemudian untuk pelaporan SPT-nya itu juga sekarang juga diarahkan ke elektronik ya Pak ya, hampir mungkin untuk paperless sebenarnya. Karena juga cukup mungkin dari pihak accounting yang bertanggung jawab di sini kan cukup ini juga Pak repot juga kalau harus merekap satu persatu. Iya betul. Tapi kan sekarang kan lebih enaknya kan sekarang hotel-hotel sekarang kan by system. Iya. Itu di situ kan sudah setiap setiap akhir tahun kan udah bisa ketahuan jurnal segala macam kan ketahuan di situ. Rugi labanya udah ketahuan semua gitu. Iya. Artinya dengan mungkin dengan aplikasi apalagi sistem akuntansi sistem hotel sistem komputer gitu.
kan banyak banget tuh sistem untuk suatu hotel. Iya. Ada expert, ada emerald, banyak banget itu sistem. Dan itu spesifik untuk akuntansi hotel untuk alur perhotelan dari pertama front office, penerimaan uang, dari food and beverage, penerimaan uang masuk ke accounting semua. Bisa dibaca dari accounting. Iya. Hari apa itu namanya? Dan hari itu ini basisnya daily basis, Pak. daily tiap hari. Jadi accounting bisa tahu ini hari ini aktual berarti ya, Pak ya? Aktual. Itu yang apa itu istilahnya cash money-nya berapa di front office, di mana itu di food and beverage, transfer bank berapa, itu yang AR-nya berapa, itu ketahuan semua. Iya. Lebih enak sekarang. Iya, Accounting sekarang nggak pakai buku-buku tebal-tebal, itu tinggal kasbon buka kasbon. Iya, artinya karena juga mau nggak mau itu sebuah tuntutan pekerjaan, profesi, betul. Dan dengan adanya kemajuan teknologi juga yang mungkin rekan-rekan juga perlu tahu apa untuk selain dari teori yang didapatkan di perkuliahan, di akademik, juga akan lebih baik juga rekan-rekan juga mungkin mengikuti skill course tentang yang tadi disebutkan oleh mungkin Pak Aryon juga, itu accounting untuk secara misalkan terkait dengan misalkan bidang tertentu, karena itu akan menjadi skill dan itu sangat berguna banget di dunia pekerjaan nantinya. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Karena mungkin juga Bapak dulu juga ikut kursus juga ya Pak? Iya betul. Sistem ikut. Iya kan, pelatihan training itu 2 minggu. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba kita langsung bisa. Artinya juga sistem. gitu. Iya betul. Dan sekarang pun hotel juga dengan kemajuan teknologi, bahkan kan sekarang dengan adanya kemajuan di era sekarang hampir tidak ada yang manual ya Pak ya? Sudah nggak ada. Tidak ada. Sudah tidak ada. Kecuali yang hotel-hotel Melati itu mungkin masih manual. Kalau bintang udah sekarang base system lebih enak. Accounting juga nggak begitu sibuk. Iya. Itu teman-teman. Jadi hal yang kita perlu sinkronisasi atau kita harmonisasikan untuk apa yang kita dapatkan secara teori mata kuliah di perkuliahan dengan di dunia kerja, karena kita harus bisa menyesuaikan, bukan menyesuaikan mereka, bukan mereka menyesuaikan kita, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan pekerjaan. Betul Pak. Iya. Artinya dan itu juga menjadi nilai tambah kan, pasti nilai positif juga Pak ya buat nantinya. Dan ada hal lain Pak perlu disampaikan juga mungkin sebagai ada closing remarks atau yang lain, insight yang perlu tahu Pak, mungkin yang tidak ada yang saya mungkin ada penjelasan dari saya tadi, ada yang hal-hal lain yang juga perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui juga. Mungkin yang sedikit saya sampaikan ya, saya juga mantan alumni di STIS Surakarta 2000-2003. Saya nggak kepikir bisa seperti ini. Memang yang dulu saya alami di sini. Memang saya seneng menghitung. Suka hitungan. Makanya saya ambil akuntansi itu. Mungkin teman-teman juga nanti bisa apa sih accounting itu kan implikasinya di pekerjaan seperti apa gitu, nanti akan lain. Bukan apa yang kita pelajari mungkin akan lain, tapi itu juga mengambil dari sisi perhitungan seperti itu. Masih ada konsep perhitungannya ya Pak ya? Hampir sama sebetulnya. Cuma apa itu nama, kalau kami di perhotelan itu mungkin agak berbeda mungkin. Tapi intinya hampir sama sih accounting, tapi implikasinya agak berbeda. Secara konsep tetap mungkin kita acuannya mungkin di SAK ya teman. Cuman karena di sini accounting lebih ke sisi untuk bidang perhotelan. Iya, betul. Spesifik memang dirancang untuk lebih ke perhotelan. Kan kemungkinan kan kalau kuliah di accounting bidang perhotelan kan jarang sekali. Karena itu ilmu yang didapatkan ketika bekerja Pak ya. Iya, bekerja. Bukan dipersiapkan ketika masih di bangku perkuliahan, tetapi dipelajari di dunia pekerjaan. Berarti kan konsep learning by doing ya Pak. Iya betul. Accounting kami juga belum paham sebenarnya untuk perhotelan, untuk akuntansi perhotelan itu. Setelah dia 2 minggu dia training segala macam itu, akhirnya dia udah paham. Lebih mudah sebenarnya. Hal yang baru, tapi mungkin bayangan ini Pak, mengubah mindset. Biasanya kan
rekan-rekan yang mungkin fresh graduate ya itu atau masih di bangku perkuliahan berpikir biasanya ya kalau yang sering saya temuin takut khawatir gitu ya, ada perasaan mindset yang mindset untuk kuliah di akunting mesti masuknya perbankan, akunting segala macam itu kan pasti nggak tahu kalau di auditor. Hotel itu auditor, kalau di hotel itu sangat dibutuhkan sekali. Dan itu luar biasa sih kalau akunting nilainya. Iya. Nah mungkin untuk Bapak mungkin pengalaman yang diperoleh ketika masih mahasiswa dan dibawa sampai dengan pekerjaan itu apa Pak? Yang pengalaman saya? Iya. Pengalaman saya itu waktu kuliah di sini memang saya bisa lebih paham untuk masalah neraca itu pasti. Iya. Rugi laba gitu. Setiap bulan kan kita istilahnya profit. Iya. Itu pasti setiap bulan itu. Setiap bulan profit berapa, expense-nya berapa, revenue berapa. Itu kan hampir sama kalau di apa ya kemarin aku udah lupa untuk mata kuliahnya dulu pernah mungkin di jurnal di akuntansi keuangan. Betul, akuntansi teman-teman keuangan yang masih di dari keuangan, mulai betul. dari pengantar akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan. Nah, itu modal utama itu teman-teman perlu harus dipahami bahwa menjadi modal bekal nantinya ketika di dunia kerja masih kepakai juga Pak. Masih kepakai juga. Itu. Apalagi sekarang saya sebagai hotel manager itu juga harus istilahnya bikin budget. Oh iya. Penganggaran teman-teman. Dari semua departemen itu Januari sampai Desember itu Januari itu mengeluarkan apa untuk estimasi action plan nanti itu. Sama saya juga dituntut bikin revenue yang nggak kelihatan. Istilahnya untuk tahun 2002 perkiraan penerimaan Pak ya. Perkiraan saya harus revenue sekian, okupansi sekian, itu. Memang itu ilmunya akunting semua sebenarnya. Semacam prognosis yang kira-kira itu mungkin menarik Pak. Mau jadi teringat. Apalagi ini Pak, kita kan masih di masa pandemi. Nah itu kira-kira gimana Pak dengan apa yang mulai dari pertama mungkin dari tingkat okupansi juga, dan kemudian Bapak sebagai manajer itu bagaimana harus mengalokasikan yang tadinya sudah diprediksi bakal mencapai sekian-sekian, tetapi ketika pandemi terjadi itu apakah harus merubah total kah atau parsial kah atau ada skenario apa gitu Pak? Kalau dari saya sendiri memang dari pandemi itu Maret pertengahan ya Mas ya? Maret 2020 sampai kita memang sempat close hotel itu karena memang nggak ada tamu sama sekali. Oh ya di tahun itu Pak ya? April Mei kita close 2 bulan. Itu sampai hampir tiap hari itu nggak ada tamu sekali, sampai owner itu rugi banyak juga sih. Akhirnya Juni kita opening. Di bulan pertengahan tahun 2020 berarti udah mulai. Juni reopening kita lagi. Nah, itu mohon maaf Pak, itu status karyawan dirumahkan kah atau sementara off dapat leave? Cuti tidak diberbayar. Nah, itu memang kondisi hampir semua dunia kan itu memang kita harus beri pengertian ke semua staf. Memang itu memang istilahnya bencana. Bencana memang itu harus pandemi dan terima apa hampir adanya. Semuanya. Semua sektor kena imbasnya juga. Nah, di itu bulan Juni kita udah opening ya, kita atur strategi nih. Memang kita pangsa pasarnya harus seperti apa ini ya. Itu memang kita kejar, kita kerjasama dengan memang online travel agent OTA. Kita genjar-genjaran di situ, kita kasih diskon. Dengan disitulah kita memang agak bisa terangkat sih kita. Itu dari 70% sampai 80% itu memang tamu kita mayoritas OTA, online travel agent, dari Traveloka, tiket.com. Itu memang kita itu. Dan mulai ketika merangkak naik ketika dari Juni itu di bulan apa Pak? Juni itu mulai Agustus September itu udah mulai merangkak naik. Itu okupansi bisa kalau di Grand Side bisa 70%. November Desember drop itu karena ada PPKM itu. PSBB ya, PSBB kemarin. Itu
Desember, Januari, Februari kemarin. Iya, Itu sempat PSBB. drop itu. Cuma kalau bulan itu city occupancy di Solo itu nggak ada 30%. Berarti rata-rata okupansi hotel di kota Solo. Iya. Rata average-nya 30% ya Pak? Okupansi. Oke. City occupancy semua hotel di Solo. 30%. Di bawah 30% itu dari data dari PHRI. Oke. Itu memang Artinya menjadi sebuah cukup struggle ya Pak di sini, gimana Iya. hotel harus berpikir bisa untuk kelangsungan bisnisnya itu Iya. harus strategi ulang gitu. Iya, Apa betul. gitu. Iya. Artinya kan menjadikan sebuah ada inovasi baru ya Pak ya. Iya, betul. Inovasi memang harus. Nah, berarti untuk dari Grand Sai Boutique Hotel berarti strateginya mungkin yang sebelumnya mungkin kan kelihatan udah di tingkat level yang steady ya, mapan gitu, tiba-tiba di bulan Maret pertengahan udah itu terus Maret harus off dulu. Off 2 bulan, kemudian- merangkak naik Iya. pelan-pelan, turun Turun lagi lagi. di bulan Desember Januari kemarin. Tapi sekarang setelah Februari Maret April udah mulai naik ini sampai hampir pertengahan bulan Juni ini sudah mulai Solo udah mulai berjalan ini untuk bisnis perhotelan, terutama untuk MICE itu MICE, ya. MICE-nya udah Meeting, mulai gitu. Karena sudah pertama yang dulunya mungkin yang saya rasakan mungkin kayak adanya terutama masalah meeting untuk pertemuan apa ya, misalkan acara-acara yang harus pakai ballroom atau apa itu dengan orang banyak dan dulu dibatasi, bahkan tidak boleh Pak, nggak boleh. dan sekarang sudah diperbolehkan dengan ketentuan. Iya. Apalagi sekarang untuk acara wedding itu yang memang kenceng gitu. Iya. Maksudnya kan wedding untuk di lingkungan istilahnya RT itu kan nggak boleh itu. Iya, betul sekali. Sekarang larinya ke hotel. Ada pembatasan juga Pak untuk tamu jumlah. Pembatasan. Oke. Pembatasan kita juga izin ke gugus Covid Solo, Satgas. Satgas. Oh gitu. Ya karena ya kalau di hotel artinya kan dari pihak apa ya yang punya acara juga nggak mau repot, udahlah pasrah ke hotel. Iya, kan betul. udah di situ satu tempat selesai, Iya, nggak betul. repot gitu ya. Gitu. Ya kalau dari SK dari wali kota memang kapasitas 50% dari kapasitas ballroom diperbolehkan. Gitu. Iya. Dan untuk yang lain apa Pak? Inovasi yang lain misalkan yang lagi gencar-gencarnya untuk Kalau di Grand Hyatt memang kemarin Desember itu saya bikin itu kopi. Memang itu agak kenceng itu. kedai kopi. Iya. Asmaraku Kopi. Oh, namanya Asmara. Oke. Asmaraku Kopi. Memang Nanti itu teman-teman bisa nanti ke sana. Itu bisa untuk pihak luar Pak, di luar bisa, tamu. Luar tamu hotel Iya, bisa. bisa untuk Mas Nugroho nanti bisa main ke sana, Siap, kontak saya nanti bisa kita Siap. nongkrong sambil ngopi. Asmaraku Hotel. Asmaraku Kopi. Asmaraku Kopi. Asmara- Asmaraku Kopi. Iya. Itu berarti produk baru Pak dari Produk baru Desember kemarin kita. Itu memang kita harganya sih harga kaki 5 sih kita. Iya. Dari harga 10.000 kita. Iya. Sebenarnya kalau kopi pun yang ini juga linear dengan yang di hotel disajikan di hotel, artinya kan butuh orang nongkrong apa sih yang mau dicari selain mungkin makanan minuman ya kenyamanan, karena dia butuh me time mungkin. Iya, betul. Atau mungkin ya biasanya dengan rekan atau apa, atau bahkan sendirian ya Pak ya. Maksudnya mencari maksudnya kan juga butuh refreshing atau relaksasi. Itu ya mungkin di kopi tiap hari buka Pak. Tiap hari kita jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oke, 10 pagi sampai 10 malam di Asmaraku Kopi Grand Sai Boutique Hotel. Betul. Kalau mungkin mahasiswa pengen ngerjain tugas Pak biasanya ngerjain tugas, pengen wifi kencang di sana bisa. Iya. Untuk kapasitas gimana Pak? Di kedai kopinya? Kedai kopi kita kapasitas kita banyak sih Kak. Kalau kedai kopinya itu kapasitas kurang lebih sekitar 20. Oke. Tapi nanti kan bisa bergeser ke pool, bisa geser ke restoran gitu. Iya. Di lingkungan hotel itu. Lingkungan hotel. Berarti nggak terpaku hanya di kedai, tapi bisa di pool bisa. Kita kan ada poolnya kan kita indoor. Oh iya. Saya cek di Instagram juga ini Pak, di indoor hotel. Iya. Ada apa namanya, untuk mungkin bisa untuk dewasa dan anak ya Pak. Bisa. Anak. Iya, itu teman-teman mungkin juga untuk referensi mengerjakan tugas atau sekedar untuk memang lagi bosan karena mungkin banyak tugas atau mungkin nggak ada tugas sekali ya, bosan, bisa nanti ke Asmaraku Kopi di Grand Sai Boutique Hotel. Oke. Mungkin untuk program ini Pak apa untuk staycation ada ini nggak Pak? Mungkin promo-promo atau
yang dari pihak hotel tawaran untuk yang maksudnya untuk yang bagi apa khusus untuk family atau apa tuh biasanya ada nggak Pak sudah ada program atau itu kalau program biasanya kita pas tanggal merah iya. holiday kita ada program-program seperti itu. Kalau kemarin kita programnya itu apa itu namanya check-in dapat kopi kopi iya check-in dapat kopi. Nah oke, itu mungkin yang informasi yang cukup menarik yang dihadirkan langsung ya rekan-rekan dari Pak Riono selaku manajer dari Grand Sai Boutique Hotel. Jadi kita di sini juga mendapatkan banyak insight ya, banyak pengetahuan seluk-beluk mengenai bisnis di sektor perhotelan, yang mana dari fakta yang disampaikan tadi dari Pak Rion juga itu apalagi menghadapi di musim pandemi ini yang artinya dari hotel pun juga perlu inovasi, terobosan baru yang untuk melangsungkan bisnisnya itu, karena memang hampir semua terdampak semua sektor seperti itu ya. Ya memang pertama-tama kita opening itu reopening kan, buka kembali itu nginep 3 malam free semalam gitu. Oh iya Pak. Iya. Dan itu ada udah banyak yang antusias untuk ada juga sih kemarin. Tapi masih ada segi ketakutan waktu itu. Iya kan, mungkin wajar. Maksudnya masih aduh gimana nih gitu kan ya, karena itu karena pandemi ya memang dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi. Maksudnya dari dua hal itu yang selalu ini selama dari pemerintah juga ini apa ya, untuk apakah lebih fokusnya di kesehatan kah atau cuman karena roda perekonomian juga perlu butuh jalan juga gitu ya, seperti itu. Dan apalagi yang tadi disampaikan Pak Rion juga, yang rekan-rekan perlu ketahui untuk adanya inovasi dengan misalkan membuat kedai kopi baru, itu juga menjadi hal yang nilai tambah juga nanti, selain karena kedai kopi saya pikir di kota Solo udah banyak banget iya. Sepanjang jalan Samratulangi dekat hotel itu memang banyak banget. Tapi kebetulan juga ramai terus yang di sepanjang jalan itu, banyak anak-anak nongkrong. Artinya menjadi sebuah kebutuhan Pak. Iya, kebutuhan sekarang kopi kebutuhan itu. Kan, jadinya bukan hanya sekedar selingan atau keinginan, tapi udah kebutuhan karena nggak sepi ya Pak ya. Nggak sepi. Selalu ada, karena memang apa ya, sudah mengalami pergeseran. Kalau dulu ngopi ya pengen sekalian sama mungkin pas makan jam makan, tapi kan sekarang ada hal lain yang bisa dilakukan ketika datang ke kedai kopi gitu. Jadi sebuah kebutuhan, karena hampir tiap hari ada orang yang memang di kedai kopi. Iya. Kita bicara bisnis ya di kedai kopi sekarang banyak. Iya. Karena di ruangan meeting mungkin udah bosan ya Pak. Ada lagi kemarin interview juga. Kerja. Interview kerja di kedai meeting. Jadi udah mengalami pergeseran nih Pak ya? Iya. Pergeseran itu ya. Jadi biasanya kan di meeting room. Iya, sekarang udah nggak kepakai Pak. Nggak pakai. Ada lagi kemarin juga yang dari Jakarta pindah sekolah itu Solo itu sekolah presenter. Oke. Anak-anak itu nyewanya di Asmaraku Kopi itu. Gitu. Berarti bukan di ruangan khusus yang biasanya dipakai untuk formal meeting, tapi gitu, mereka malah ke kedai kopi. Iya. Ya sudah ada pergeseran berarti. Iya betul. Iya. Dan artinya dari pihak hotel pun juga harus istilahnya respons terhadap perubahan yang terjadi Pak ya. Jadi ketika apa yang dari pihak customer butuhkan, berarti memang harus alert untuk ini kayaknya memang peluangnya di sini. Iya gitu, betul. Ya, itu teman-teman, dan cerita yang bahkan informasi yang perlu sangat bermanfaat dan menarik juga untuk kita simak, karena dari sisi materi pun sudah dari awal saya sampaikan terkait untuk mulai dari sisi aspek perpajakan di perhotelan terjelaskan, dan juga fakta yang terjadi di lapangan yang langsung oleh Bapak Riono selaku manajer dari Grand Sai Boutique Hotel, dan artinya menjadi wawasan baru juga dari kita semua. Baik mungkin nantinya rekan-rekan ada yang tertarik atau berminat, entah itu internship atau magang ataupun bukan nanti bekerja di sektor perhotelan. Nah itu apalagi tadi Pak Rion juga sempat menyampaikan belajar accounting juga Pak, untuk artinya yang rekan-rekan pelajari pun jangan dilupakan. Iya betul. Ya Pak ya. Karena itu menjadi fondasinya, menjadi dasarnya, dan nantinya
di dunia kerja akan ada hal lain, tetapi itu jangan ditinggalkan dulu, mulai dari misalkan pengantar akuntansinya, akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan. Gitu Pak ya. Dan itu mungkin dari saya. Ada hal yang Pak disampaikan untuk closing remarks lagi? Ya, mungkin saya sampaikan ke adik-adik ya, adik-adik mahasiswa. Untuk adik-adik mahasiswa, saya sampaikan untuk jangan ragu untuk masalah perhotelan. Dari ilmu yang didapat di mata kuliahnya itu tetap bisa diterapkan kalau di saya di akuntansi perhotelan. Nggak mencakup di pekerjaan di lain tempat, tapi di akunting perhotelan itu memang dasarnya memang dari kita kuliah di akuntansi. Bekalnya ya Pak? Bekalnya ada di perkuliahan. Sampai sekarang saya bikin budget semua saya ngambil dari ilmu akuntansi juga. Manfaat yang diperoleh itu. Iya. Nantinya juga kepake juga itu teman-teman. Iya. Itu aja. Ya, siap. Oke, terima kasih sekali Pak Rion atas kehadirannya dan memberikan insight kepada kami semua, baik dari para mahasiswa maupun dari dosen sendiri terkait ilmu praktik di lapangan langsung. Jadi kita di sini mencoba mengcombine ilmu dari sisi teorinya seperti apa dan dari sisi praktiknya seperti apa. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan semua. Tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan secara online, jaga kesehatan dan lakukan hal-hal yang positif selama pembelajaran online di masa pandemi ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.